Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Di tengah hari yang sangat terik ini kita dikasih musik sedikit. Selamat siang, salam sejahtera untuk kawan seperjuangan, dan hormat saya dan tidak mengurangi rasa takjub dan hormat saya untuk para sesepuh, para pelopor, para punggawa, para pejabat, para petinggi yang ada maupun tidak ada di sini, terutama untuk Bapak Jumuh Hidayat yang telah dapat mempersatukan kita dalam wadah yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan unjuk rasa kita hari ini membawa keberkahan buat kita. Sebelum saya sampaikan orasi politik saya, sedikit saya sampaikan bahwa kita patut bersyukur bahwa hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul dalam menyuarakan aspirasi rakyat pekerja jelata. UMP adalah upah minimum pas-pasan yang tidak layak diterima oleh para pekerja Republik ini. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kita bahwa berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang layak. Periode demi periode degradasi peraturan perundangan selalu terjadi. Dimulai dulu masih ada namanya Dewan Pengupahan, yang mana unsur-unsurnya dari 3 unsur: pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha, yang mana menilai tentang KHL. Turun lagi PP 78, sekarang keluar lagi PP 36, PP sialan yang gak masuk akal. Mau dibawa kemana nasib kesejahteraan pekerja kita ini, yang mana kita tahu sendiri, kita sudah bekerja kepala dari kaki, kaki dari kepala, kita masih tetap miskin, kita masih tetap terlibat hutang piutang, kita masih terlibat pinjol. Di tengah-tengah keresahan kita ini, pejabat negara kita di akhir-akhir tahun ini ngabisin anggaran. Di sana sini terjadi penutupan jalan, pengecoran, pengerasan, dan lain sebagainya. Semua itu selalu menafikan nasib dan kondisi kesejahteraan para pekerja. Harusnya hari ini mereka memikirkan bagaimana negara ini bisa sejahtera, rakyat ini sejahtera, dengan memberikan upah yang layak kepada kita semua. Hidup buruh! Apakah kita harus tetap diam seperti ini atau kita bangkit melawan? Siap kita tutup Jalan Gatot Subroto. Saya Ujang Romli dari DKI Jakarta. Saya yang punya wilayah. Saya kerja di DKI Jakarta, ada gaji belum layak. Apalagi teman-teman, kencing aja 3.000, berak 5.000, mandi 7.500. Di tengah kondisi-kondisi yang semua dihitung dengan angka-angka ini, pemerintah seolah-olah membutakan mata hatinya. Semua pakar, bahkan bukan pakar, SD, SMP pun ngerti inflasi itu hanya penyesuaian, bukan kenaikan. Pertumbuhan ekonomi juga bukan dikendaki oleh kita, angka-angkanya disusun, inflasi juga dikondisikan. Bagaimana kita bisa menyetujui hal-hal yang disepakati oleh pemerintah kita? Pemerintah kita super duper percaya diri dengan keadaan globalisasi. 2010 dia yakin Indonesia akan menjadi negara maju. Ditandatangani itu AFTA, ASEAN Free Trade Area. Dia yakin SDM kita sudah siap, teknologi kita sudah siap, tapi buruh kita tetap buruh kaki lima. Perusahaan multinasional, internasional, tapi tetap gaji tradisional. Bapak Ibu sekalian, saya nggak jual kecap. Kanan kiri Bapak ini gedung-gedung bertingkat tinggi di atas 10 lantai. Apakah kesejahteraan mereka lebih baik dari kita? Tidak. Terlalu banyak tenaga honorer, terlalu banyak tenaga outsourcing. Kita dapat melihat mereka betapa miskin bapaknya ketika mereka melakukan isoman, misalnya sholat makan. Makannya tuh nggak ada yang makan di restoran, tetap di pinggir jalan,
di kaki lima yang harganya di bawah 15.000. Ini sekelas Gatot Subroto, sekelas Kuningan, sekelas Tepot 4,9 juta. Apakah itu layak teman-teman? Masih penting yang di Kerawang atau Cikarang masih 5,1. Sekarang ngomong naikkan gaji inflasi, undang-undang itu seharusnya menjadi jaring kerangan pengaman terendah. Namun itu akan digigit habis, digiling habis oleh pengusaha. Pengusahanya akan membayar inflasi, tidak ada negosiasi. Kenaikan upah bullshit, hanya sosialisasi semata. Tidak diiringi dengan fakta-fakta pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan wilayah. Nggak ada itu, bohong. Bagi POK-POK yang sudah mapan di sektor-sektor unggulan tertentu, mungkin masih bisa mendapatkan posisi negosiasi. Tapi di sektor-sektor yang lain, luar biasa, itu teman-teman kita, saudara-saudara kita terjolimi semua. Bahkan khusus penduduk DKI Jakarta, KJP, KPJ itu juga mulai tergerus dengan berbagai macam syarat. Di ujung cerita, kesejahteraan itu makin jauh daripada api, hanya impian belaka. Siap selamat kawan-kawan. Tentu kami DKI Jakarta merasa malu, tapi bulan tahun depan kayaknya nggak malu-malu amat, karena KTP DKI Jakarta akan dihapus oleh pemerintah. Akan timbul lagi tuh yang namanya korupsi KTP, karena nggak ada lagi KTP DKI Jakarta ibu kota, nggak ada, hanya daerah khusus Jakarta. Jadi kami nggak malu-malu banget kalau gaji kami lebih rendah daripada Cikarang maupun Kerawang. Jangan sampai nanti orang Kalimantan, ibu kota Jakarta gajinya cuma 1 juta, ibu kota negara UMP 1 juta, ibu kota negara nanti UMP cuma 1 juta. Bagaimana itu? Ngomong sebakul. 2011 yakin lagi, tanda tangan lagi dengan SAFTA, China ASEAN Free Trade Area, yakin. Selanjutnya yakin lagi dengan 4.0. Bangsa Indonesia siap lepas landas. Lepasnya ya landasannya ketinggalan. Carut marut dihantam Undang-Undang 21/2000 yang memecah belah kita. Tapi Undang-Undang 21/2000 itu jangan sampai memecah belah kita. Beda warna, beda seragam, beda aliansi, beda federasi, itu menjadi satu kekayaan kita, satu kesatuan kita, satu aspirasi kita. Gempur pemerintah, masih tidak percaya terhadap pemerintah. Pemerintah membuat peraturan perundangan harusnya semata-mata berpihak kepada kesejahteraan rakyat dan bangsa ini, bukan terhadap kesejahteraan pengatur bangsa ini. Bahkan di depan mata belum lama diputuskan oleh Mahkamah Keluarga terkait Pilpres tahun depan. Enak yang pernah jadi, enak yang pernah anaknya, enak yang pernah jadi ponakannya. Di satu sisi kawan-kawan sekalian yang telah hadir hari ini, harapan saya tentu terus membakar dan membara semangat ini, karena banyak teman-teman kita yang masih tertidur, terlelap, dan masih gak yakin atas perjuangan kita kali ini. Namun kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa persoalan tidak akan pernah selesai, persoalan tidak akan pernah tuntas. Yang bisa menyelesaikan, yang bisa menuntaskan, mereka yang punya persoalan. Siapa yang punya persoalan hari ini? Buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Allahu Akbar. Ya, terima kasih ke Bang Jamrandi yang sudah menyampaikan narasi politik tegas, lugas, padat, dan itu memang fakta yang terjadi